Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial manajemen program kesehatan. Teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bagaimana mendeskripsikan permasalahan kesehatan dari dimensi konseptual. Kemarin saya bicara tentang dimensi faktual, dimensi fakta. Dimensi faktual itu berarti kita hanya menjelaskan tentang sesuatu permasalahan kesehatan dari apa yang kita tangkap menggunakan panca indera. Misalkan Anda melihat apa, melihat sesuatu itu apa, secara substansi Anda menceritakan. Substansi itu berarti materinya materi apa, benda apa yang Anda lihat, lalu kandungannya apa, secara sifat-sifat dari benda tersebut apa, warnanya, baunya, dan sebagainya. Lalu secara eksistensi itu berarti apa yang kita lihat dimensinya seperti apa. Dimensi itu berarti panjang, lebar, tingginya, luasnya, lalu jumlahnya. Jadi secara kuantiti maupun quality, apa yang kita tangkap menggunakan panca indera itu namanya dimensi faktual. Tetapi manusia tidak berhenti di situ. Ini uniknya manusia, yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia akan selalu bertanya. Jika Anda misalkan hanya menggambarkan permasalahan kesehatan hanya dari apa yang Anda lihat, misalkan nih, ada orang melaporkan, saya melihat ada 3 anak itu mengalami mual muntah dan matanya kuning, misalkan seperti itu. Dah selesai sampai situ doang, ya kan? Ini yang menerima kabar pasti akan menanyakan lebih lanjut, ini kamu konsepnya gimana sih? Penjelasanmu itu tidak terkonsep dengan baik, hanya menangkap apa yang kamu tangkap menggunakan panca indera lalu selesai sampai situ, nggak bisa dong. Nah gitu loh. Inilah ada naluri untuk bertanya yang namanya manusia. Pengen menanyakan lebih lanjut, itu maksudmu apa? Itu gimana? Ceritanya gimana? Konsepnya gimana? Lah itu makanya ada dimensi konseptual. Dimensi konseptual itu yaitu aspek why sama how-nya. Ya, maksudnya begini, kalau dimensi faktual kemarin itu what, where, when, who. What itu apa yang kamu tangkap menggunakan panca indera, where, di mana kamu melihat fenomena itu, when, kapan kamu menangkap fenomena itu, misalkan kemarin jam berapa, who, siapa person yang kamu lihat itu, atau adakah orang di situ dalam sebuah fakta atau fenomena yang kamu temukan itu. Berhenti di sini saja. Nah, ini kayak hewan juga demikian, ya kan? Hewan itu kalau melihat ada bola menggelundung, yang dilihat cuman bolanya, faktanya saja. Dia nggak tahu konsep bola menggelundung itu gimana, gitu loh. Kenapa bola itu menggelundung? Siapa yang menggelundungkan? Tapi kalau manusia melihat bola menggelundung, dia akan menengok ke arah asal bola tadi menggelundung. Ini bola menggelundung, siapa yang menyebabkan bola ini menggelundung? Apakah sebuah kejadian tertentu di sini? Apakah bola itu tertiup angin dari dataran tinggi ke dataran rendah? Atau ada siapa yang menendang, siapa yang melempar bola itu? Lah ini bedanya manusia dengan hewan. Jadi kalau Anda hanya berhenti di fakta saja, sama saja dengan hewan, gitu loh. Tapi manusia tidak seperti itu, nek waras, ya kan? Jadi manusia selalu menanyakan, ini kejadian yang kamu ceritakan ini konsepnya gimana? Jadi tidak hanya what, who, where, when, tetapi kita menanyakan konseptual, yaitu kita tambah 2 variabel lagi nih, yaitu why, kenapa, dan juga how, bagaimana. Kenapa ini maksudnya kenapa fenomena itu ada? Apakah ada penyebabnya? Nah, berarti kan kita telusur ke belakang, sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ya kan, secara materialisme historis kita telusur ke belakang. Tadinya ada peristiwa apa nih sebelum ini? Nah, jadi tidak hanya berhenti apa yang kita lihat secara faktual di depan mata, tetapi kita menelusur ke belakang. Karena kita yakin hukum alam, jadi pola pikir naturalismenya jalan nih di sini. Hukum alamnya ini ada sebab akibatnya nih. Ada rentetan peristiwa yang secara terus-menerus terjadi sebelumnya, ini apa? Jadi nggak mungkin itu wujud sling, kan nggak mungkin. Nah, ini pola pikir naturalismenya jalan. Jadi kita meyakini ada proses hukum alam yang terjadi dan itu wajib, gitu kan. Jadi kalau ada sebuah fakta apa, kita selalu menanyakan nih, secara hukum alam ini pasti ada sebabnya, pasti ada latar belakangnya, pasti ada runutan peristiwanya. Bagaimana nih? Why? Mengapa itu terjadi? Apa sih peristiwa-peristiwa di balik ini atau yang terjadi sebelumnya? Misalkan tadi ada sebuah fenomena menemukan 3 anak mual muntah lalu matanya kuning, jaundice. Nah, kita menanyakan ke belakang, emang itu anak kemarin gimana kondisinya? Nah, kondisi hari kemarin seperti apa? Atau kondisi beberapa jam sebelumnya seperti apa? Kondisi 2 hari sebelumnya seperti apa? Ini telusur ke belakang, ya kan? Emang kemarin
dia habis mengonsumsi apa, dia habis melakukan apa, dia habis dari mana, ya, itu yang namanya why. Lalu aspek how, bagaimana terjadi. Ini kita menanyakan kronologisnya. Itu gimana sih terjadinya kok matanya kuning, mual muntah? Prosesnya gimana? Mualnya mulai jam berapa, muntahnya jam berapa, matanya kuning mulai dari jam berapa. Kita menanyakan step by step, tahap-tahapnya mengapa peristiwa itu terjadi. Karena dari masing-masing tahap ini pastikan nanti ada sesuatu yang bermakna. Bisa kita tarik garis benang merahnya, lalu kita memaknai apa. Jadi tidak bisa kita melahirkan makna dari apa yang kita lihat saja secara faktual. Ya, kita bisa memaknai sesuatu dari konsepnya, dari ceritanya, dari kisahnya, dari kronologisnya. Ini jadi ada aspek why dan aspek how. Nah, kalau kita tidak meluas seperti itu, kalau kita pertanyaannya tidak meluas, kalau kita mendeskripsikan sebuah permasalahan tidak meluas, otomatis nanti nggak bakalan ketemu solusi. Karena kita gagal mendefinisikan permasalahannya. Tadi sekali lagi saya bilang, untuk mendefinisikan, untuk memaknai sebuah fenomena, kita tidak hanya berhenti di faktanya saja yang kita temui, kita perlu meluaskan. Kita perlu mengambil jarak dari permasalahan itu. Nah, ini caranya. Jadi caranya untuk membuat konsep adalah kita harus mengambil jarak dari permasalahan, dari fakta yang kita temukan tadi. Mengambil jarak itu artinya maksudnya gini, pola pikirnya kita mengambil jarak tempat dan jarak waktu. Jarak waktu berarti kita mundur ke belakang dan juga maju ke depan. Maksudnya gini, mundur ke belakang tadi kita menanyakan ada apa sih sebelum ini, apa yang terjadi, ya, prosesnya seperti apa, latar belakangnya apa, ada peristiwa apa. Nah, kita juga bisa melakukan ke depan. Setelah kita mundur melihat waktu ke belakang, dan kita juga bisa ke depan proyeksi. Kira-kira ini ke depannya apa yang akan terjadi? Nah, gitu loh. Kira-kira apakah ada penderita tambahan atau tidak ya? Kira-kira progres dari penyakit ini seperti apa ya? Nah, jadi kita bisa mundur mengambil jarak. Kalau dalam jarak waktu berarti masa lalu kita bisa melihat, masa depan kita bisa melakukan proyeksi. Nah, kalau jarak itu kan tadi jarak waktu, jarak tempat itu seperti apa? Kalau kita mundur mengambil jarak, lalu kita ada jarak tempat atau ruang, berarti kita melihat di sekitar dia ada nggak nih penderita yang sama atau serupa. Jadi tidak hanya berhenti pada 3 anak yang sakit tadi, mundur, kita lihat nih tetangganya gimana, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau misalkan itu anak sekolah, gimana nih sekolah sebelahnya atau kelas sebelahnya, ada penderita lain tambahan nggak? Ada yang sama, ada yang beda, ya, ada suatu hubungan yang bermakna nggak dari apa yang dirasakan atau tanda gejala yang ada di sebelah-sebelahnya? Apakah hanya 3 orang ini saja yang sakit, atau jangan-jangan ada orang yang lain juga? Di kelas sebelah jangan-jangan ada yang sakit, yang sekelas ini ada yang sakit sama atau gimana gitu loh. Jadi kita dengan mengambil jarak akan mendapatkan fakta-fakta lain. Tidak berhenti fakta yang kita lihat saja, tetapi kita melihat fakta-fakta yang lain. Siapa tahu antar fakta ini ada hubungan, antar fakta ini ada sebab akibat, antar fakta ini nanti bakal kita analisis sehingga ada persamaan atau ada perbedaan atau ada pengelompokan dan sebagainya. Itu nanti tahap nanti ya. Yang penting ini tahap konseptual, kita mundur mengambil jarak, ruang dan waktu sehingga kita akan menemukan fakta lebih banyak. Nah, kita akan menemukan fakta lebih banyak ini dengan bantuan apa? Bantuan data-data, bantuan misalkan saksi-saksi. Karena kan tadi kan kita hanya melihat 3 orang di fakta awal ini, 3 orang anak yang sakit matanya kuning, mual muntah. Untuk bisa mengetahui peristiwa kemarin, sedangkan kita tidak mengalami peristiwa yang kemarin, kita menggunakan saksi-saksi atau sumber informasi, ya kan? Baik si responden atau istilahnya ini yang orang yang sakit ini sendiri secara primer, ataupun kita dari data sekunder atau primer. Kalau primer berarti dari anaknya ini yang bisa menceritakan langsung, sekunder berarti dari data-data tambahan atau dari orang lain, saksi-saksi seperti itu. Ya, dengan seperti ini kita memiliki banyak sumber, banyak informasi. Ya, kita tidak mungkin dong bisa menelusuri masa lalu dan masa depan kecuali kalau masa lalu ada bantuan, misalkan ada rekaman CCTV, data-data kemarin itu terekam oleh sebuah alat komputerisasi dan sebagainya, kita bisa ngambil data juga dari situ. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita ambil untuk bisa menemukan fakta-fakta lain sehingga terbentuk sebuah konsep.
Jadi yang diceritakan tidak hanya fakta yang dilihat oleh kita, tetapi kita menceritakan konsep. Jadi tidak hanya 3 anak ini saja tadi yang sakit kuning. Kita mendefinisikan permasalahan lebih luas lagi. Oh ternyata ada sekian orang, tidak hanya 3 orang. Ada sekian anak dalam SD Anu yang menderita penyakit yang sama, tanda gejalanya adalah mual muntah dan jaundice, matanya kuning. Ini terjadi dari hari kemarin dan sekarang. Nah, ternyata hari kemarin juga ada beberapa penderita. Dari kejadian ini kita juga ada memiliki fakta-fakta baru nih. Ternyata anak-anak ini memiliki pola yang sama. Mereka habis mengonsumsi jajanan SD yang dijual oleh tukang A. Nah, kita bisa tahu seperti ini kan juga dari saksi-saksi. Kita melihat banyak fakta. Nah, kita tapi belum menarik sebuah kesimpulan penyebabnya apa, ya kan? Belum tentu karena itu penyebabnya, tapi kita menemukan banyak fakta, ada sesuatu yang sama, ada yang beda dan sebagainya. Tapi kita belum melakukan analisis, nanti dulu. Artinya di step ini dimensi konseptual kita sudah ada makna baru nih yang bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tidak hanya sekedar 3 orang ini sakit kuning, tetapi juga ada rentetan peristiwa. Tadi jajan dulu di mana, penjualnya siapa, makanan yang dimakan itu apa, jam berapa. Lalu muncul gejala-gejala, jam-jamnya berapa antara fakta itu. Misalkan anak ini jam berapa muncul gejalanya, anak ini jam berapa. Kok ada yang sama, ada yang beda dan sebagainya. Ceritakan apa adanya. Nanti dulu, jangan dianalisis nanti dulu. Ya, seperti itu. Nah, sehingga dari pola semacam ini, kejadian semacam ini secara alami kita juga berpikir proyeksi ke depan. Ini ke depan kira-kira akan ada penderita tambahan atau tidak, kita bisa melakukan kewaspadaan dan manajemen risiko dan sebagainya. Ya, itu. Nah, tentunya beda ya dari dimensi yang pertama faktual dan dimensi konseptual. Contoh lain. Nah, misalkan ada sebuah banjir, kita bicara banjir lagi. Kalau dimensi faktual, kita hanya menceritakan ada genangan air masuk ke dalam rumah warga di RT Anu, RW Anu, rumahnya si A, si B, luasnya seberapa, itu kita hanya menceritakan itu saja. What, where, when, ya. What, where, when, who, orang yang terlibat di situ, di mana lokasinya, kapan terjadinya. Oke, itu hanya faktual. Tetapi saat kita mau meluaskan extended mind, meluaskan pemikiran sehingga tercipta konsep, kita mengambil jarak dari peristiwa tersebut, kita mencari sumber-sumber dari saksi-saksi, dari alat rekaman dokumentasi atau data-data yang ada, dari berita-berita yang beredar luas di masyarakat, kita bisa menceritakan panjang nih. Oh ternyata kejadian banjir ini diawali dari tanggul yang jebol atau sungai Pemali yang meluap gara-gara kemarin 2 hari yang lalu hujan lebat. Sungai Pemali ini meluap pada jam sekian, meluap ini ke dataran yang lebih rendah karena ini kali Pemali ini posisinya lebih tinggi daripada RT yang tergenang ini. Masuk ke rumah warga pada jam sekian kemarin, lalu mulai meninggi airnya sampai dengan 25 cm ketinggiannya seperti itu pada jam sekian. Lalu pada beberapa jam lagi setelah itu airnya tambah naik, misalkan jadi 50 meter kedalamannya. Lalu surut lagi menjadi 25 meter lagi. Nah, pada waktu 25 meter yang kedua inilah saya menangkap fakta itu yang kemarin. Nah, seperti itu. Sampai dengan sekarang kondisi terbaru ini air sudah surut. Nah, kalau diceritakan semacam ini, akhirnya banyak nih fakta-fakta yang mungkin nanti akan kita analisis. Oh ini ada persamaan, ada perbedaan, ada runtutan, ada sebab akibat dan sebagainya. Nanti polanya akan kita bahas dalam dimensi analitik. Ya, itu dimensi yang ketiga. Tapi saya menjelaskan perbedaan yang pertama dan kedua dulu seperti apa. Dan Anda bisa merasakan, oh iya, ternyata kita sebagai manusia itu tidak hanya berhenti di fakta. Ya, tetapi kita juga bisa sampai ke konsep. Sampai ke konsep pun ini sebenarnya kita belum menemukan akar permasalahan. Ingat ya, memang sudah terbentuk konsep tapi belum menemukan akar permasalahan, masalahnya apa saja, lalu hulu hilirnya mana, sebab akibatnya mana, belum kita analisa. Kita hanya sudah membentuk sebuah konsep. Oh ini banjir karena luapan kali Pemali. Banjir terjadi di Desa Krupuk
gara-gara hujan lebat kali Pemali meluap lalu menggenangi rumah warga. Selesai sampai situ. Mungkin kita bisa melakukan prediksi-prediksi ke depan. Oh, berarti karena ini tadinya ada hujan, berarti next besok-besok kalau terjadi hujan bisa saja dong terjadi bencana susulan dan sebagainya. Hanya sebatas itu saja. Kita belum tahu nanti permasalahannya apa dan sebagainya dan sebagainya. Paling tidak itu manusia kalau bisa menjelaskan permasalahan ini sampai dengan level, sampai dengan dimensi konseptual, semakin utuh ya, semakin utuh, semakin jelas masalah yang diceritakan. Yang tadinya hanya faktual itu ibarat gini ya. Apa yang kita lihat di sini, kita hanya melihat remote seperti ini, tidak melihat peristiwa yang lain, tidak melihat latar belakang permasalahan ini terjadi apa, sebab akibatnya seperti apa, peristiwa sebelumnya seperti apa, kedepannya proyeksinya seperti apa. Bandingkan. Kalau faktual kita cuma ngomong kayak gini. Dan setelah itu kita ngambil jarak, ternyata ada fakta-fakta lain. Nah, kan otomatis scope kita, point of view kita mundur lebih luas melihatnya, lebih luas penemuannya, lebih banyak penemuannya, sehingga akan melahirkan makna baru. Daripada hanya segini maknanya ya cuman segini, maknanya terbatas, kita tidak bisa melakukan proyeksi apapun, kita hipotesa juga terbatas. Nah, lalu dibandingkan dengan konseptual seperti ini, kita mundur mengambil jarak waktu dan ruang, sehingga makna-makna baru akan lahir gitu loh. Ya, seperti itu, sehingga maknanya pasti akan luas, akan banyak. Cuman bagaimana nanti mengoperasionalkan makna-makna yang ada, fakta-fakta yang ada, ini akan saya bahas di dimensi yang ketiga, yaitu analytical. Sekian dulu, semoga Anda bisa memahami dan merasakan perbedaannya antara dimensi faktual dengan dimensi konseptual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.